Baik, selamat sore saudara para mahasiswa yang saya hormati. Pada sore hari ini saya akan memberikan materi kuliah hukum perlindungan konsumen. Beberapa hal yang saudara-saudara harus miliki yaitu referensi buku yang kemarin sudah saya bagikan melalui Edlink. Saudara wajib untuk memiliki buku tersebut sebagai referensi dan bahan bacaan bagi saudara. Pada sore hari ini saya akan memberikan beberapa hal tentang perlindungan konsumen, saudara. Di pertemuan hari ini adalah hukum perlindungan konsumen, saudara. Konsumen, saudara, adalah dalam pengertiannya adalah setiap orang pemakai barang ya atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Nah, apa selanjutnya yang disebut sebagai pelaku usaha? Nah, pelaku usaha itu, saudara, adalah setiap orang atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan usaha di Indonesia dan menyelenggarakan kegiatannya berbagai bidang ekonomi. Ya, jadi pelaku usaha adalah badan atau orang, badan hukum maksudnya, kedudukan adalah di Indonesia dan menyelenggarakan kegiatannya di bidang ekonomi. Kemudian pada pasal 1 di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 899 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Jadi pengusaha yang memberikan, yang mempunyai produk itu yang dibeli oleh masyarakat banyak itu juga disebut sebagai konsumen. Nah, pembeli masyarakat banyak itu ada aturannya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengertiannya pasal 1/1. Itulah tadi segala upaya menjamin ya adanya kepastian hukum memberikan perlindungan bagi konsumen. Nah, konsumen dan customer atau pelanggan di dalam realitas bisnis tidak jarang dibedakan. Konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk juga pelanggan, saudara. Dan pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu. Nah, kita juga melihat ada konsumen antara dan konsumen akhir. Apa yang dimaksud konsumen akhir, saudara? Konsumen akhir adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi keperluan dirinya sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Ya, membeli kain untuk langsung digunakan. Misalnya memberi minuman, kemudian dipakai, dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan konsumen antara? Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi lainnya. Contoh, membeli kain untuk dibuat busana dan dijual kembali. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian kalau membuat masih bahan baku, kemudian diolah, kemudian dijual kembali, itu namanya disebut konsumen antara, ya saudara ya. Kemudian kita melihat di asas perlindungan konsumen itu ada beberapa asas di situ, saudara. Kita melihat asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dan juga asas kepastian hukum. Saudara, apa yang dimaksud asas manfaat? Asas manfaat itu dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
Nah, apa yang dimaksud asas keadilan, saudara? Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dalam melaksanakan kewajibannya secara adil. Nah, demikian juga untuk asas keseimbangan. Asas keseimbangan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Nah, kemudian asas keamanan, ya saudara, asas keamanan dan keselamatan yang dimaksud adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Ya. Jadi ada asas yang berikutnya adalah asas keamanan dan keselamatan. Berikutnya adalah di dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah asas kepastian hukum, saudara. Asas kepastian hukum itu apa, saudara? Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen, ya, saudara, menaati aturan dan hukum untuk mendapatkan keadilan. Tidak hanya konsumen saja, tapi juga pelaku usaha juga mendapatkan keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara memberikan, ya, jaminan kepastian hukum kepada kedua pelaku tersebut. Jadi tujuan adanya perlindungan konsumen, saudara, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, saudara. Kemudian mengangkat harkat martabat konsumen. Kemudian meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum. Selanjutnya tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha sehingga dalam berusaha jujur, ya saudara, dan bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas barang atau jasa. Itu beberapa hal dalam perlindungan konsumen. Pada prinsipnya produsen itu harus bertanggung jawab atas apa yang telah dihasilkan. Kemudian tujuannya apa? Yaitu kemudian bermanfaat, ya. Tidak ada misalnya ada suatu yang tidak jujur di situ. Maka dalam hal ini pelaku usaha harus jujur dan bertanggung jawab. Dalam hal ini merupakan tujuan dari perlindungan konsumen, saudara. Nah, berikutnya, saudara, pada pertemuan kali ini saya akan langsung memberikan beberapa hal. Di samping tadi juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ketidakseimbangan kedudukan produsen konsumen, saudara, disebabkan mengapa harus ada perlindungan konsumen, saudara. Perlindungan konsumen itu harus ada beberapa hal yang perlu dilindungi karena ada ketidakseimbangan, ya. Karena kekuatan kapital atau modal begitu besar sehingga ya sudah, konsumen itu tidak bisa apa-apa dan diam saja, tidak bisa mendapatkan hak-haknya, kemudian tidak dapat melindungi, padahal mungkin hasilnya, produksinya itu sangat merugikan bagi konsumen, ya. Berikutnya adalah produsen lebih terorganisir, konsumen lebih individual.
Mengapa? Karena apa? Produsen begitu besar, kapitalnya gede, kemudian manajemen yang bagus, sehingga mereka sangat terorganisir dalam manajerialnya, dalam manajemennya, sehingga ya sudahlah, konsumen itu biasanya adalah personal, individual, sehingga mereka ya sudahlah, nggak apa-apa, ya kalau memang dirugikannya tidak seberapa, tapi kalau memberi sesuatu kerugian yang sangat besar, baik itu material, itu kalau materi, kemudian kalau kepada terhadap fisik seseorang, itu perlu ada suatu perlindungan. Itulah fungsinya hukum perlindungan konsumen. Juga produsen lebih diberikan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah. Kenapa? Ya dengan tendensi untuk menaikkan taraf hidup. Kemudian adalah pertumbuhan ekonomi, saudara. Maka banyak diberikan izin bagi industri, produsen. Nah, dalam hal ini pemerintah mungkin dalam pengawasannya tidak begitu dalam melakukan pengawasan tidak melakukan pengawasan secara benar, sehingga perlu ada suatu perlindungan hukum. Nah, apa yang harus dilakukan, saudara? Gerakan perlindungan konsumen dan perangkat kelembagaan, ya, Yayasan Lembaga Konsumen pada saat itu beberapa tahun yang lalu sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, YLKI ini sangat giat menggencarkan ya apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperjuangkan oleh YLKI ini. Sebelum hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu muncul, wah itu suatu LSM ya, NGO yang sangat famous pada saatnya, pada zamannya ya. Dan upaya supaya konsumen dapat mengkonsumsi barang dan jasa dengan lebih aman, yaitu dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini merupakan bagian suatu garusan karena perkembangan ekonomi dan industri maju ada dampak negatifnya, saudara. Nah, konsep perlindungan konsumen itu pelaku usaha dapat mengangkat konsumen sekaligus melindungi rakyat dengan cara meningkatkan kualitas barangnya dan harga yang tetap terjangkau, ya, kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Saudara melihat beberapa saat ini, perkembangan saat ini ada beberapa hal pembelian atau penjualan yang dilakukan melalui media sosial. Nah, hal ini juga apakah itu terjangkau dalam perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen memang kualitas barang dan ini barangnya juga belum tentu teruji. Karena apa? Karena menjual kemudian langsung, kemudian nanti ada beberapa persyaratan-persyaratan. Bagaimana produsen yang baik, kemudian penjual yang baik, dan sesuai dengan aturan, sehingga bisa dilakukan misalnya komplain, kemudian bagaimana melakukan perlindungan konsumen, ya, itu ada permasalahan jika Anda membeli melalui media sosial yang tidak dilindungi secara hukum. Berikutnya adalah perlindungan hukum perdata atau pidana dan administrasi negara. Ya, perlindungan yang lebih bersifat tidak langsung, ada preventif dan proaktif. Kemudian juga menyeimbangkan posisi tawar dari konsumen terhadap pelaku usaha, saudara. Kemudian mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnisnya atau usahanya, ya, saudara ya. Kita meninjau lagi tujuan perlindungan konsumen, saudara, karena pada prinsipnya itu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan, transparansi, kemudian keterbukaan untuk informasi, serta akses memperoleh informasi. Saudara bisa melihat pada label-label kalau Anda membeli, pasti ada, jika tidak jelas, Anda hubungi customer care atau customer services nomor sekian. Itu memang diharuskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena apa? Produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan industri komersial harus melihat hal ini, bagaimana
suatu ketentuan yang harus dilakukan. Kemudian berikutnya tujuan perlindungan konsumen, saudara, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif karena pemakaian barang dan atau jasa. Berikutnya adalah menumbuhkan kesadaran perilaku. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Kemudian saudara meningkatkan kualitas atau barang, meningkatkan kualitas barang atau jasa, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa. Jasa apa saja? Bisa jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Kita melihat di sini adalah efisiensi perlindungan konsumen, saudara. Itu meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha. Ya, efisiensi perlindungan. Jadi pelaku usaha akan lebih bertanggung jawab bahwa untuk melakukan bisnis itu juga mempunyai etika dan aturan. Sudah tidak begitu saja barang harus laku, tetapi efek sampingnya kemudian memberikan dampak apa terhadap pembeli, ya. Dalam hal ini pembeli bisa berbentuk perorangan dan bersama-sama. Ini untuk intinya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian ada konsekuensi bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang, berpotensi tindak pidana perlindungan konsumen. Karena apa? Bagi pelanggar yang dikenai sanksi, ada sanksinya, saudara. Sanksi administrasi atau administratif, penetapan ganti ruginya maksimum 200 juta. Pidana penjaranya maksimum 5 tahun dan pidana denda maksimum 2 miliar. Perkembangan hukum ini kalau dilihat mungkin masih terlalu kecil ya, saudara, karena industri-industri yang bentuknya apa itu untuk konsumen, kemudian bentuk makanan dan ini saya kira perlu ada peraturan yang lebih, sanksi yang lebih disesuaikan dengan situasi kondisi pada saat ini. Apa yang harus dilakukan konsumen, saudara, jika dirugikan oleh pelaku usaha? Kita harus mempelajari jenis bentuk kerugian yang dialami, saudara. Kemudian berapa langkah yang harus Anda tempuh. Anda dapat minta ganti rugi dan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. Jika yang Anda beli itu rusak, kemudian tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian meminta ganti rugi jika pelaku usaha apabila barang yang Anda beli rusak tidak sesuai di perjanjian. Konsumen harus tahu, saudara, tentang apa yang menjadi hak-haknya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin kepastian hukum dan memberi perlindungan bagi konsumen. Pasal 1 angka 2 kita melihat bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Di sini ada penjelasannya bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara, ya. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir. Sedangkan konsumen antara bagi konsumen menggunakan suatu produk, ya, sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dan pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir, saudara, ya. Di pasal 1 angka 3 untuk pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum, ya saudara, maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini diberikan penjelasan di undang-undang ini adalah
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distribusi. Di pasal 1 angka 4, barang adalah setiap benda yang dimaksud barang di dalam hukum perlindungan konsumen itu adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, saudara. Yang dapat untuk diperdagangkan, ya, diperjualbelikan, dipakai, dan dimanfaatkan oleh konsumen. Pasal 1 angka 5, jasa, setiap layanan berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Di 5 asas, ya, kita melihat 5 asas, kita ulang lagi perlindungan konsumen. Di asas manfaat, saudara, apa yang manfaat itu adalah upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kemudian ada asas keadilan, memberikan kesempatan pada konsumen, ya, untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Di asas keseimbangan, saudara, adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Kemudian ada asas keamanan dan keselamatan. Konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Nah, kepastian hukum yang asas berikutnya dan terakhir adalah baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum. Jadi pelaku usaha dan konsumen harus menaati hukum, agar hukum dan agar untuk mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta dalam hal ini negara menjamin kepastian hukumnya. Kita melihat, saudara, hak dan kewajiban konsumen. Ya, konsumen itu apa? Haknya, saudara. Haknya pasti harus nyaman, kemudian aman, ya, kemudian selamat. Kemudian konsumen harus berhak untuk memilih mendapatkan barang sesuai nilai tukar, ya. Kalau sudah harganya mahal, masa barangnya seperti ini. Kalau barangnya murah, ya belum tentu. Pasti mungkin juga kualitasnya baik, tetapi apakah hak konsumen dan pelaku usaha dilanggar atau tidak. Kemudian konsumen berhak untuk didengar keluhannya. Makanya kalau saudara melihat di dalam produk-produk yang sesuai dengan hukum perlindungan konsumen, pasti akan customer services call nomor sekian gitu ya, di labelingnya, di label produknya itu pasti ada. Ya. Kemudian ada advokasi dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, ada penyelesaian sengketa. Nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikut. Kemudian ada pembinaan dan pendidikan. Beberapa perusahaan-perusahaan yang besar biasanya dia akan menyelenggarakan ini. Bagaimana membina untuk mensosialisasi produksinya, kemudian bagaimana biasanya ada mengundang beberapa rombongan untuk datang ke pabrik-pabrik atau perusahaan itu, memperlihatkan prosesnya, kemudian mereka akan mencoba demonstrasi baik produknya itu tersebut. Pelaku tidak diskriminatif, saudara. Kemudian kompensasi dan ganti rugi. Dan kita melihat, saudara, bagaimana untuk pelaku usaha, saudara. Pelaku usaha juga berhak
untuk menerima pembayaran. Jadi kalau sudah menentukan harganya, kemudian harus dibayar. Kalau saudara akan membeli atau memiliki itu, kemudian juga pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum, saudara. Ada suatu pembelaan diri dan ada rehabilitasi nama baik jika apa yang diminta oleh konsumen tidak sesuai, kemudian tidak benar-benar tidak ada terbukti, maka konsumen juga harus merehabilitasi nama baik. Karena apa? Karena dengan komplain, kemudian ada masalah dari produk, sehingga nama baik perusahaan tersebut akan menjadi jelek. Saudara, konsumen berkewajiban untuk membaca petunjuk, ya, informasi dan prosedur pemakaian. Saudara, ada suatu hal ini berhubungan dengan edukasi. Jadi untuk itu, saudara yang sudah mendapatkan hukum perlindungan konsumen, setiap kali Anda melakukan membeli barang atau produk, biasakan atau diharuskan membaca informasi, petunjuk, kemudian prosedur pemakaian. Mengapa? Karena itulah yang diwajibkan oleh perusahaan bahwa produksinya misalnya mengandung kandungan apa, kemudian apakah produk misalnya kalau dipakai misalnya sampo atau misalnya makanan, ada semua bentuknya petunjuk, kemudian bagaimana prosedur pemakaiannya, termasuk juga kandungan-kandungan di dalam produk tersebut. Ada kewajiban konsumen beretikat baik dalam transaksi, kemudian membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, kemudian mengikuti upaya penyelesaian, ya saudara. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa. Nah, bagaimana dengan kewajiban bagi pelaku usaha, saudara? Ada satu itikat baik, kemudian informasi yang benar, kemudian jelas dan jujur. Ya, informasinya ya itu tadi di dalam labeling, kemudian di dalam brosur itu harus sesuai dengan produknya. Bagaimana misalnya orang menjual produksi rumah atau apartemen misalnya, itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh marketing, salesnya, ya kan? Lakukan harus informasi harus benar, jelas dan jujur gitu ya. Kemudian layanan dan perlakuan konsumen tidak diskriminatif. Kemudian menjamin mutu barang dan jasa, saudara. Memberi jaminan garansi, ya. Jika memang ada garansi, garansi. Misalnya saudara-saudara ada kemudian di toko sudah produknya mungkin sales, kemudian ada diskon, biasanya petugas di kasir atau kasir akan memberitahukan, saudara ini barang adalah diskon gini-gini, tidak bisa dikembalikan, tidak ada garansi, ya. Jadi memberi kompensasi ganti rugi juga kalau memang barangnya tidak sesuai dan memang diperjanjikan, saudara. Ada beberapa barang-barang yang sudah dijual dengan misalnya diskon ini, Anda harus membaca dengan rapi situasinya, aturannya bagaimana, ya. Biasanya ada diskon, ada kemudian tetapi barang tidak bisa dikembalikan misalnya. Konsumen hak kewajiban pelaku usaha dan konsumen kita melihat diatur di pasal 4, kemudian kewajiban-kewajiban konsumen diatur di beberapa pasal, kemudian pelaku usaha pasal 6, kemudian pelaku usaha pasal 7. Saudara. Perbuatan yang dilarang pelaku usaha, saudara. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan sesuai aturan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8. Ya. Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang-barang yang rusak, saudara, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap, ya, dan tidak benar. Barang dimaksud adalah barang tidak membahayakan konsumen sesuai ketentuan undang-undang berlaku. Dilarang pelaku usaha untuk memperdagangkan persediaan farmasi, pangan yang rusak, cacat
atau bekas tercemar dengan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Ya. Kemudian, saudara, perbuatan apa saja yang dilarang oleh pelaku tidak memenuhi tidak sesuai standar yang dipersyaratkan sesuai undang-undang, kemudian tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih dan neto. Nah, kalau Anda, saudara, membeli barang sesuai ukurannya sekian, kemudian Anda sudah beli, membayar, kemudian Anda lakukan timbang, ditimbang kemudian tidak sesuai dengan ukuran, Anda boleh melakukan komplain bahwa tidak sesuai, ya, jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Kemudian dilarang oleh pelaku usaha adalah tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Kemudian perbuatan dilarang berikutnya adalah tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, istimewa, kemanjuran. Jual barang sesuatu, ini manjur, ini akan aku melakukan ini. Tetapi ternyata tidak. Tapi dalam label etiket atau keterangan barang, di situ diterangkan bahwa dengan situasi kondisi tertentu, mungkin barang ini tidak sesuai, gitu misalnya. Anda juga harus membaca dengan teliti, ya, saudara, ya. Kemudian tidak dilarang adalah apa lagi, saudara? Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, kemudian mode, penggunaan tertentu dinyatakan dalam label keterangan barang jasa tersebut, ya. Yang berikutnya adalah perbuatan apa saja yang dilarang oleh pelaku usaha. Tidak sesuai dengan janji, ya. Janjinya begini sesuai label, etiket, kemudian promosinya seperti itu, kemudian dalam iklannya dan promosi penjualan barang atau jasa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, ya, expired date-nya, jangka waktu penggunaan pemanfaatan paling baik, dan barang tertentu. Kemudian tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana diatur dalam pernyataan halal yang dinyatakan dalam label. Ya. Kemudian tidak memasang label, membuat penjelasan barang yang memuat nama barang tersebut, ya, ukuran, kemudian isi bersih, netonya, komposisi, aturan paket, tanggal pembuatan, akibat samping. Ya, ini yang perlu, ya, sudah. Begitu banyaknya etiket. Itu risiko sebuah perusahaan memproduksi barang-barang yang akan dipakai misalnya untuk make up, kemudian untuk pemutih tubuh. Nah, bagaimana? Anda harus melihat efek sampingnya. Kemudian yang berikutnya adalah alamat pelaku usaha. Anda membeli barang yang tidak jelas, barangnya diproduksi di siapa, kemudian penggunaannya, pelaku usahanya juga tidak jelas tempatnya, bagaimana? Ya, penggunaan menurut ketentuan harus dibuat, harus dipasang dan dibuat. Di mana di produk, kemudian bagaimana kalau melakukan komplain. Kemudian yang berikutnya tidak mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Saudara, ini saya tekankan, produksi tersebut harus ada informasi dan petunjuk penggunaan barang, ya, saudara, dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangan coba-coba saudara membeli barang dari luar negeri atau dari luar negeri, importir, ya, distributornya tidak jelas, tidak ada translate-nya dalam bahasa Indonesia. Karena barang-barang tersebut jelas tidak akan dilindungi sesuai hukum perlindungan konsumen. Demikian pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hukum perlindungan konsumen akan memberikan pencerahan bagi saudara dan bermanfaat bagi saudara. Demikian pertemuan pada sore kali ini. Selamat belajar dan sampai berjumpa. Terima kasih.